Pada saat Jerman menduduki Belanda, pernah hidup seorang Ambon bernama Eduard Latuprisa. Dia lulusan Akademi Militer Breda, dan sudah jadi Kapten Kniel, dan pernah tugas di Indonesia, ketika Perang Eropa berlangsung. Latuprisa sebetulnya sedang menjalani sekolah lanjutan bagi perwira di Hogare Creek School. Sialnya, Latuprisa, yang sempat menjadi bagian dari gerakan bawah tanah anti-fasis di Belanda, akhirnya ditangkap, dan dieksekusi serdadu Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Eduard Latuprisa. Pada saat Jerman menduduki Belanda, di sana terdapat orang Indonesia yang hidup kurang lebih sekitar 800 orang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa, dan sisanya dari Pulau Sumatera, Maluku, dan pulau-pulau di Indonesia lainnya. Mereka yang ada di sana, kebanyakan bekerja sebagai pelajar, pelaut, seniman, dan pembantu. Kehidupan mereka di negeri yang dijuluki kincir angin tersebut begitu sengsara, mulai dari kekurangan makanan, diserang penyakit, atau tewas di tangan rezim yang berkuasa. Selama perang berlangsung, diperkirakan sebanyak 86 orang Indonesia, atau lebih dari 10%, meninggal dunia di Belanda. Meskipun bukan di negeri sendiri, pada masa perlawanan Belanda terhadap pendudukan, ada banyak orang Indonesia yang terlibat dalam melakukan perlawanan. Sebagaimana layaknya penduduk lokal, yang sedang berjuang mempertahankan negerinya dari penjajah. Mereka yang terlibat dan didemobilisasi setelah pendudukan, sebagian besar merupakan bekas kadet di Royal Military Academy, atau KMA di Breda. Salah satunya bernama Eduard Latuprisa, atau yang bernama panjang Eduard Alexander Latuprisa, bekas seorang Kapten Kniel, atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Eduard Latuprisa merupakan orang Indonesia asli, yang berasal dari Ambon, yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 9 April, tahun 1902. Eduard adalah putra dari Hendrik Alexander Latuprisa, dan Anna Sophia Ichel. Dia diterima sebagai pasukan infanteri pada tahun 1924 di Hofkrusus, yang pada saat itu berada di Breda, yang sebelumnya berada di Kampen. Selama kurang lebih 4 tahun, dia mendapatkan pendidikan militer di KMA Breda, dan pada tahun 1926, dia lulus dengan pangkat Letnan II. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1927, Eduard menikah dengan perempuan kelahiran Banjarmasin di Den Haag, bernama Louis Fernande Hoeke. Setelah itu, dia bersama istrinya pulang ke Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, dia bertugas sebagai tentara dari kerajaan Hindia Belanda, hingga mencapai pangkat kapten. Pada tahun 1939, Eduard kembali lagi datang ke Belanda, bersama istri dan 2 anaknya. Tujuannya hanya untuk menimba ilmu militer, mengikuti sekolah lanjutan perwira sekelas Hogare Creek School. Belum genap setahun di Belanda, Jerman datang menyerbu negeri tersebut. Pada 15 Mei 1940, sehari setelah pengeboman Rotterdam, tentara Belanda menyerah. Pemerintah dan keluarga kerajaan Belanda melarikan diri dan mengasingkan diri ke Britania. Setelah dikalahkan, Belanda berada di bawah pendudukan Jerman, sehingga hubungan Belanda dengan dunia luar terputus, termasuk Hindia Belanda. Eduard Latuprisa yang tak bisa kembali ke Indonesia, akhirnya bergabung dengan Orde Dienst, alias Badan Ketertiban, yang anggotanya adalah bekas militer Belanda. Eduard yang tergabung dalam satuan Orde Dienst, biasanya bergerak dengan melakukan sabotase dan spionase.
Latu Prisa berhubungan langsung dengan salah satu tokoh utama Orde Dienst, Johan Schimmelpenninck, di Den Haag. Atas perintah Schimmelpenninck ini, ia mengorganisasi para kadet KMA, dan melakukan transaksi senjata, dengan uang dari Schimmelpenninck. Ketika sebuah catatan diselundupkan keluar dari penjara tentang pengangkutan seorang tahanan, Latu Prisalah yang mendesak Schimmelpenninck, untuk mengatur truk, guna membebaskan tahanan tersebut. Latu Prisa juga terlibat dalam upaya 3 pria melarikan diri dari Scheveningen ke Inggris, pada malam, 17, hingga 18 Januari. Upayanya gagal, Tazelaar lolos, 2 lainnya ditangkap. Latu Prisa juga ditangkap pada 13 Maret 1942, 2 bulan setelah kejadian di pantai Scheveningen. Dakwaan terhadap Eduard Latu Prisa berbunyi, Sabotage, Feindbegünstigung, politische Bestätigung und Wortbruch. Tuduhan terakhir, menyangkut sumpah yang harus diambil oleh para perwira Belanda pada tanggal 15 Juli 1940, di mana mereka bersumpah, untuk tidak melakukan permusuhan terhadap Jerman. Eduard Latu Prisa, berturut-turut, dipenjarakan di Oranje Hotel, Camp Amersfoort, Camp Voet. Pada tanggal 11 Maret 1943, Latu Prisa dan 89 orang lainnya, dipindahkan ke Haren untuk diadili oleh pengadilan militer Jerman. Prosesnya dimulai pada tanggal 15 Maret, sampai April 1943, dan dijaga ketat oleh Groene Politie. Eduard Latu Prisa, adalah salah satu dari kelompok terakhir dari 28 tersangka utama yang diadili, yang lainnya dideportasi ke kamp konsentrasi dan tawanan perang. Latu Prisa menjadi salah satu tersangka utama. Ia mengaku pernah terlibat dalam pengorganisasian generasi muda, namun menurutnya, hanya untuk mencegah mereka, agar tidak melakukan tindakan gegabah. Hal ini tidak ditanggapi serius oleh Jaksa Penuntut Umum, Dr. Klum, karena Johan Schimmelpenninck, juga salah satu terdakwa yang lain, sudah bercerita terlalu banyak. Misalnya, dia mengatakan bahwa dia memberi Latu Prisa $400 untuk membeli senjata, meskipun kemudian dia mengetahui bahwa Latu Prisa menggunakan uang itu untuk tujuan lain. Latu Prisa memberi kesaksian kepada hakim bahwa dia memang menggunakan uang itu, tetapi bukan untuk membeli senjata, melainkan untuk dirinya sendiri. Di mata pengadilan, jelas bahwa Latu Prisa telah terlibat dalam tindakan ilegal dan anti-Jerman, dan juga jelas bahwa ia telah melanggar janji kehormatannya sebagai seorang perwira. Pada tanggal 27 April 1943, dia dijatuhi hukuman mati. Dia ditembak pada tanggal 29 Juli, tahun 1943, di Leusderheide, bersama dengan 16 rekan pejuang perlawanan lainnya. Harry Albert Poze, dalam Di Negeri Penjajah, menyebut, di antara mereka adalah Latu Prisa, yang tugasnya mengorganisasi para kadet KMA, dan melakukan transaksi senjata. Tanggal 13 Maret 1942, dia ditahan. 100 anggota Orde Dienst pilihan, diadili pada Maret, hingga April 1943, di Kampung Haren. Latu Prisa, 41 tahun, dijatuhi hukuman mati, dan bersama 16 orang rekannya, ia ditembak mati tanggal 29 Juli, 1943, di Leusderheide. Pada tanggal 22 Juni, tahun 1945, detektif dari Departemen Investigasi Politik Provinsi Utrecht, dipimpin oleh Gerrit Kleinveld, menemukan kuburan massal tempat Eduard Latu Prisa dan kawan-kawan dimakamkan. Jenazah mereka dapat diidentifikasi, berdasarkan deskripsi dan benda yang ditemukan. Eduard kemudian dimakamkan kembali di pemakaman kota Rustov di Amersfoort, Utrecht, Belanda, bagian 12, baris C, nomor 145.